Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Agustina dari kelas 2022C. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan baik dari tokoh yang ada dalam suatu karya sastra, pengarang yang menciptakan karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Hal tersebut dikarenakan karya sastra merupakan cerminan psikologis pengarang dan sekaligus memiliki daya psikologis terhadap pembaca. Menurut Enda Suara, tahun 2011, halaman 96, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Karya sastra yang dipandang sebagai fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Setelah mengetahui pengertian dari psikologi sastra, mari kita bedah suatu novel yang berjudul Pulang, karya Leila S. Chudori. Novel Pulang menceritakan kisah kehidupan keluarga dan persahabatan seorang mantan tahanan politik yang terdampar di Paris berpuluh-puluh tahun, yang bercita-cita bisa pulang ke tanah air Indonesia. Novel Pulang juga dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah Indonesia, yaitu Gerakan September 1965 dan Reformasi 1998. Pada novel Pulang ini, Leila menyajikan cerita dengan teknik arus kesadaran, surat, dan kilas balik yang menambah ketegangan pembaca saat menikmati novel tersebut. Di samping itu, dalam novel Pulang, Leila menggambarkan beberapa konflik pada tokoh utamanya, yaitu Dimas Suryo. Setelah membedah novel tersebut, hasilnya adalah kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang menjanggal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasa khawatir berlebihan, tegang, atau perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Dapat disimpulkan hasil dari analisis kajian psikologi sastra bahwa pada novel Pulang, setelah dikaji, penjaga batinlah yang menyebabkan gangguan mental ringan berupa gelisah, stres, depresi, dan trauma pada tokoh utama, yaitu Dimas Suryo. Gangguan-gangguan di atas yang apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa penderita pada kehampaan hidup dan merasa tidak tenang saat menjalani kehidupan. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan-penderitaan yang dirasakan Dimas. Gangguan psikologis tokoh novel Pulang memberikan pesan yang dapat dipetik, diantaranya kesetiaan dan kecintaan rasa nasionalisme pada tanah air yang begitu tinggi. Hal ini patut dijadikan pengingat bagi kita sebagai generasi bangsa untuk bisa lebih memahami arti Indonesia dan rasa nasionalisme. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.